Inilah rasaku, seorang diri tanpa kalian. Inilah asaku. Tentang rindu sekolahku. Tentang rindu sahabatku. Tentang rindu guruku. Tentang rindu kelasku. Tentang rindu tentang rindu bermain. Tentang rindu bersama. Tentang rindu tentang rindu inilah rinduku bersamamu. Widih, bagus banget ya Jack ya. Ngeliat video tadi kayak kangen sekolah gitu ya. Iya bener tuh kok, kayak feel-nya tuh dapat banget gak sih tadi? Nah, aku yakin Koko sama teman-teman semua nih yang di Zoom pasti pada kangen offline deh. Ya kangen sih kangen, cuman namanya kondisi lagi pandemi gitu kan. Ya kita semua berdoa lah ya, semoga kondisi kembali kondusif seperti semula. Iya, amin. Nah kok, by the way, dan teman-teman semua nih, untuk mendukung acara kita hari ini, kita udah siapin Twibbon yang udah kita sosialisasiin di hari-hari sebelumnya loh. Nah iya, ingat tuh guys, ini tuh wajib. Jadi bagi kalian yang belum post foto kalian pakai Twibbon ini, segera di post ya. Iya, di post tuh guys. Nah, lanjut aja deh kok kita ke acara inti kita hari ini.
Oke, tapi untuk mengawali sesuatu itu kita harus buka dengan doa. Kalau gitu, minta dengan kasih untuk Bapak Raffles bisa memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Dewan Guru karyawan dengan seluruh siswa-siswi kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih untuk kasih dan kebaikan yang Tuhan Allah berikan buat kehidupan kami sampai dengan saat ini. Bahwa kami bersyukur Tuhan untuk perjalanan cinta kasih Tuhan yang boleh menyertai sekolah Kristen Tiara Kasih. Institusi di mana kami boleh dibina, mendapatkan sebuah pengalaman belajar, pengalaman diajar, pengalaman hidup. Dan hal-hal lainnya untuk boleh merajut cita, cinta, dan mimpi kami. Terima kasih Tuhan, ketika hari ini kami boleh belajar bersyukur kepada Allah, karena Tuhan telah menyertai kami. Sebentar Tuhan kami, OSIS SMA Kristen Tiara Kasih, mau belajar bergembira, merayakan sukacita bersama dengan Allah, dengan setiap kegembiraan, dengan keluarga besar kami, Sekolah Kristen Tiara Kasih, khususnya SMA, untuk boleh merayakan cinta kasih Tuhan untuk 24 tahun Tiara Kasih kami. Berkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan, sehingga acara ini boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, amin. Kalau gitu kami persilahkan kepada Miss Susan dan Cara. Oke, selamat pagi semuanya. Cara. Pagi semuanya. Kita duduk di kursi panas nih, Cara. Aduh, sebentar. Oke, agak-agak susah ya. Tinggi. Kita lihat dulu, tunggu. Saya posisinya kayaknya udah oke. Oke, anak-anak. Yuk, kita mau ice breaking dulu nih. Jadi Yoi. games pertama ada, nanti akan banyak games kan, Car? Benar. Iya, tapi ini warming up gitu Ya, ya. benar. Kira-kira kita mau ngapain dulu, Car? Kita mau refresh memorinya Tika Zens nih. Terutama di Oh, SMA bener. gitu. Kan kita udah lama nggak masuk sekolah gitu ya. Apa aja sih yang berbau-bau Tiara Kasih lah pokoknya gitu, Iya. Miss. Jangan-jangan nih anak-anak udah lupa. Iya, sebenarnya bener. Tiara Kasih kayak gimana sih? Sekolah kita sekarang gimana ya? Gitu. Makanya harus di-refresh gitu. Oke, kalau gitu kita adain pertanyaan sedikit. Khususnya buat anak kelas 10 dulu nih. Kan ini kan hari ulang tahun Tiara Kasih. Ya. Jadi kita mau ngetes. Anak-anak kelas 10 bisa dibilang kalau yang dari SMP di Tiara Kasih mungkin udah nggak asing gitu ya. Seharusnya udah tahu lah gitu. Iya, tapi kita tes nih coba. Kalau yang bukan dari Tiara Kasih, seberapa sih kalian kenal Tiara Kasih? Kasih pertanyaannya, Car. Untuk kelas 10 dulu ya tadi ya? Iya, untuk kelas Oke. 10 dulu. Untuk kelas 10 kita mau tantang nih. Gampang sih ini. Yang mana, yuk? Mars Tiara Kasih. Nah, siap-siap. Yuk, tolong bantu kami, host, boleh Ya. tolong unmute dulu. Karena kami mau minta anak kelas 10 yang non Tiara Kasih untuk nyanyi Non lagi. Tiara Kasih. Yang non Tiara SMP-nya Iya, nonnya non Tiara Kasih. Jadi dia Oh, bukan dari ya, Tiara ya, Kasih. ya. Oke, Kalau oke. yang dari Tiara Kasih mah mungkin udah ngelotok gitu, Car. benar-benar. Oke. Yuk, coba boleh tolong bantu mana co-host ya dan host. Ya, oke. Saya mau yuk coba aktif yuk. Mohon kerjasamanya anak-anak kelas 10. kita random ya BTW. Random milihnya. nih kayaknya. Gitu gue, saya pilih. Ada yang berani nggak inisiatif nama saya, Ya, Miss, saya Miss. volunteer. Iya, saya dong Miss, saya gitu. Tolong tulis di chatnya nama kalian gitu ya. Kelas 10 pokoknya kalau bisa yang non Tiara Kasih gitu ya. Awalnya bukan dari Tiara Kasih. Kami pengen kalian nyanyi. Ayo dong kelas 10 ada yang berani? Wah belum Banyak ada sih, nih. Miss. Nih kayaknya berarti harus saya panggil nih. Sepertinya ya. Oke, yang non Tiara Kasih sebentar. Iya, Yuji. Itu kelas 11 kelas saya. 11, Miss. Saya nggak keinget. Jadi Soalnya lupa kita udah lama saya. nggak ketemu. Iya benar, saya jadi lupa. Oh, Grafiel. Wow. Grafiel. Bukan Tiara Kasih kan, seingat saya. Boleh tolong di spotlight dia, SMP-nya. kita lihat nih. Dari, iya. Grafiel bisa nyanyiin lagu Mars Tiara Kasih nggak, Grafiel? Kayaknya suaranya bagus nih, diminta Miss N Oke, langsung loh. host boleh unmute Grafiel? Halo Grafia. Halo Grafiel, salam dulu teman-teman ya. Iya. Hai. Kamu bukan dari Tiara Kasih kan Grafiel?
SMP-nya. SMP-nya. Iya. Sudah mau setahun. Udah bisa belum Mars Tiara Kasih? Siap pagi. Iya, setiap dinyanyiin. pagi. Ayo, coba kita mau dengar suara emas dari Graphia. Silakan. Iya dong, masa debus. Ayo silakan nyanyikan Mars Tiara Kasih. 1, 2, 3. Wah, merdukan cara Iya suaranya. banget. Hmm. Wah, luar biasa. Thank you, Terima kasih Graphia. Graphia. Woo. Itu bukti ya, Char. Yoi. Jadi meskipun kita online, kayaknya sudah menjadi tikazen Iya, dia. betul sekali. Iya, terima kasih. Thank you, Graphia. Thank you, Graphia. Kita lanjut ke kelas 11 sama 12. Silakan Cara, kan ini angkatan kamu nih. Buat kakak-kakak Oke. kelasnya juga, tantang mereka, Car. Teman-teman, ini gampang sih. Ini kelas 11 atau 12 aja nih, Miss? 11 12. 11, Biar 12. rebut-rebutan. Oke, Kalau ini oke, rebutan oke. ya. Oke, Nanti kelas tolong 11. biasa start ya. Iya, Start. iya. Kelas 11 dan 12, tantangannya adalah untuk menyebutkan visi misi Tiara Kasih. Yes. Kalian kan biasa kalau datang ke sekolah Iya. lihat tuh di Lihat. lorong. Dipaparin di situ. Iya. Nggak, Gede banget. nggak sama persis nggak apa-apa. Iya, iya. Yang penting ada kata kuncinya a gitu kan. Gampang sih ini. Ayo, siapa ya? Boleh tolong dicek siapa? Sebentar, saya mau melihat sumbernya ini. Matanya maaf ya, agak-agak udah Iya, ini nih. Saya kebanyakan mohon lihat maaf, film, guys. Jadi agak-agak kecil sekali. Ayo dong, coba boleh tolong bantu host tulis Random, start. random. Gitu. Kita seperti biasa start. Siapa yang berani? Visi dan misi Tiara Kasih? Kok nggak ada yang berani nih? Nggak ada kata start, ya udah langsung. Ini yang untuk yang ini saya akan kasih hadiah secara pribadi nih. Wow, Yang berani dari Miss nginin, iya, N. saya pesenin GoFood. Chat time. Lumayan Wah. loh guys, chat time. Ayo, guru-guru nggak boleh. Saya udah lihat buber sangat. Kalau dengar kata chat time Buber soalnya udah buber. buka mulut gitu. Jadi jangan. Ayo anak-anak yang berani nyebutin visi misi Tiara Kasih dan benar akan dapat chat time dari saya. Cara udah Saya jadi ngiler. pengen jawab gitu, Miss. Jangan, kita kan udah ada ininya. Kita udah ada contekan ya salah benar. ya. Kita iya benar. Ayo. Saya belum lihat Nggak siapapun. ada ya. Nggak Apa ada yang harus berani, dipilih guys? lagi gitu? Aduh, harus dipaksa nih. Anak Tiara Kasih biasanya berani loh. Oke, kita coba satu dari kelas 11. Yang Kalau kita biasa terakhir heboh. kita 12 ya. Iya. Yang biasa heboh. Ada usul Bapak Ibu. Di sini Usul, banyak Bapak, banget Ibu. nih. Di sini banyak banget. Bapak Ibu tolong ketik di chat. Ini yang di Usulkan screen anak-anak kita waliannya. 11 12 semua Iya, gitu. Jadi kita kelas 11 bingung. dan 12. Ini saya bingung ini ngeliatnya. Ayo. Bapak Ibu tolong usulin anak-anaknya. Yang kelas 11 12 nggak ada. Usul. Ryan kelas 11 IPS. Oke. Wow. Ryan. Ada usul dari Ibu Dina. Kemudian kalau dari 11 IPA menyusulkan. Matthew Ray. Oke, Matthew Ray. Silakan. Kita lihat Matthew Apakah Ray. ada di spotlight? Matthew Ray boleh tolong di spotlight. Halo. Nah, sama Ryan 2. Jadi kompetisi 11 IPA sama Oh, 11 iya, IPS. benar, Nih, mana benar. yang lebih tepat? 11 IPS lah. Mentang-mentang. Yuk, kita dengar. Boleh silakan kamu buka unmute dirimu, Matthew. Hai. Ray, Matthew satu Ray. lagi mana? Yes, menurut Boleh, kamu. Boleh, boleh. Wow. Wah, ini nyontek nih. Wow. Tepuk tangan Mantap. semuanya. Mantap. Ryan, misinya. Ini pasti udah dapat contekan dari wali kelas nih.
Oh, oke. sebenarnya oke. nggak sepanjang itu, Iya. tapi ini diurain sama Ryan. Luar biasa. Rajin Terima ya. kasih. Berarti Thank you. saya tenang. Nanti saya akan kontak kalian berdua secara pribadi. Catai Asik. akan meluncur gitu ya. Ke rumah Anda. Setelah beres kita Depan semua rumah kegiatan Anda. ini. Iya, oke. Terakhir cara. Kelas 12 ya. Kita tantang untuk Sama-sama. Thank you, Ryan. Thank you, Thank Matthew you, Ray. Matthew Ray. Thank you, Ryan. untuk Ya. kelas Ya. untuk kelas 12 nih kita mau tantang, ini gampang juga sih. Nilai-nilai tiara kasih. Harus urut tapi Car. Jadi jangan dari tuh- satu Iya. jangan spoiler. Jangan Ya, spoiler, jangan, maaf, jangan. maaf. Jadi ada urutannya kan, dari iman gitu kan ya. Kemudian secara karakter, terus secara pengetahuan. Jadi jangan Section-sectionnya dijelasin juga gitu ya. boleh banget. Yuk Oke, kelas oke. 12. Mari wali kelas 12 mengusulkan siapa Mengusul- nih? Lagi kayak tadi. Ada usul? Saya belum melihat. Siapa ya? Kelas 12 ada yang berani? Kalau kelas 12 kan biasanya udah lebih pede, udah lebih gitu ya. Iya, iya. Terus kan udah 3 tahun lamanya gitu, Miss. Seharusnya sudah di luar kepala intinya. Betul. Justru karena di luar kepala jadi lupa. Iya, bisa juga kadang. Iya, benar. Oke. Nggak ada nih? Usul. Darlene. Wah, Ibu Si Dina ini Darlene. banyak mengusulkan luar biasa. Oke, kita pilih Darlene saja. Yuk, mempersingkat waktu. Silahkan di spotlight Darlene. Mari, bantu kami, co-host. Iya, ini Hai, Ci. dia. Yuk Darlene, nilai tiara kasih. Urutan ya. Langsung buka contekan. Terus urutan loh, ya benar. Kalau yang pertamanya memang gitu, benar. Nah, bagian keduanya. Yes, puji Tuhan bener banget. Terus? Yes. Terus? Nah, nyontek. Iya. Yeay. Nggak sia-sia. Berarti memang Tikasen ini udah teruji nih. Iya, yoi. Sampel-sampel beberapa orang ini membuktikan bahwa mereka sudah menjadi Tikasen yang Iya, sejati. bener banget, Miss. Mungkin oke. buat teman-teman yang lain yang lupa, jadi ter-refresh sekarang kan. Betul. tentang ini. Baik, ini cuman baru pembukaan ya guys. Nanti banyak games yang lebih Bener. memancing ingatan kita tentang Tiara Kasih. Jadi Stay hadiahnya tune. lebih oke juga pastinya gitu ya. Jadi ayo stay tune, jadi tetap semangat, ikuti dengan aktif. Yoi. Kita kembalikan pada host. Farhan dan Jacqueline. Iya, Thank Tuhan you, berkati. guys. Guys. Oke, terima kasih untuk Cak dan Miss Susan. Nah guys, sekarang ini kita udah kedatangan beberapa guest untuk kita ajak ngobrol-ngobrol nih. Nah Jack, langsung aja Jack perkenalin siapa aja guest kita kali ini. Jadi guest kita yang pertama ini, kita kedatangan ketua yayasan kita loh guys. Selamat pagi Bu Funi. Halo Bu. Nah, yang kedua kita kedatangan Pak Damar loh. Hai Pak Damar. Halo Pak Damar. Nah, yang terakhir ini kita kedatangan salah satu alumni kita nih guys. Pasti kalian semua belum pada tahu kan? Siapa sih kok yang terakhir ini? Oke, jadi guest kita yang terakhir kali ini adalah salah satu alumni yang pernah belajar di Tiara Kasih. Oke, namanya itu Ci Marvel Tanara. Halo Ci. Oke, Ci, gimana Ci kabarnya? Baik Ci? Baik, Oke, kalau Bu Funi, apa kabar Bu? baik semuanya. Shalom, salam sehat. Shalom Bu. Pak Damar, apa kabar Pak? Baik Pak? Baik, puji Tuhan, selalu sehat. Kalian juga saya harap selalu Amin. sehat. Amin, Amin, Pak. amin. Ini Jack, karena kita udah saling nyapa nih, mending langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih Jack. Boleh. Jadi, aku mau nanya Bu Funi dulu kali ya. Ibu, gimana sih perasaan Ibu Tiara Kasih sekarang lagi ngerayain ulang tahun yang ke-24 ini? Perasaannya luar biasa, ya. Senang sekali melihat anak-anak semuanya dari guru, kepala sekolah, dan juga anak-anak dari tingkat TK sampai SMA merayakan ulang tahun Tiara Kasih yang ke-24. Sukacita sekali karena Ibu lihat
kalian punya kecintaan terhadap sekolah Tiara Kasih. Benar banget, Bu. Dan itu memang harapan Ibu. Oke. Kalau gitu kan tadi dari Bu Funi ya. Sekarang aku mau nanya ke Pak Damar dulu nih. Nah, Pak, Bapak kan udah ngajar di Tiara Kasih itu kan udah lama banget ya, Pak. Kalau boleh tahu, emang Bapak ngajar di Tiara Kasih dari tahun berapa sih, Pak? Dari tahun 2002. Wih, udah lama banget ya. Berarti sekarang udah sekitar 19 tahun ya, Pak ya? Benar. Nah, kalau gitu aku mau nanya nih, Pak. Gimana sih, Pak, perasaan Bapak udah jadi guru yang udah lama ngajar, terus sekarang sempat menyaksikan umur Tiara Kasih sampai yang ke-24 tahun nih, Pak? Iya, luar biasa yang saya rasakan. Saya tahu persis bagaimana dulu yang saya pijak ini dulu adalah rawa ini. Dulu adalah rawa, kemudian mulai dipancang bangunan, akhirnya sekarang jadi besar. Saya sampai mengucap syukur kepada Tuhan, tidak menyangka bahwa dengan begitu cepat perkembangan Tiara Kasih kita ini. Oke. Nah, Koko tahu gak sih? Apa tuh? Ci Marvel ini juga lulusan tahun 2017 loh di Tiara Kasih. Pasti harusnya Cici kita ini udah pernah diajar sama Pak Damar nih. Nah, Oh iya, Ci, bener tuh. gimana sih Cici waktu itu pas Cici diajar Pak Damar, perasaan Cici? Nah, baik gak Ci Pak Damar, Ci? Wah, seru banget sih, apalagi pas persiapan UN, tuh aku inget banget Pak Damar tuh mau ke sekolah hari Sabtu untuk ngajarin bahasa Indonesia. Biar kayak kita lulus UN dengan nilai yang bagus. Jadi ya, terima kasih Pak. Sering bercanda juga gak Ci di kelas sama Pak Damar? Sangat, kayaknya guru tersering bercanda tuh Pak Damar sih. Gimana, Pak, perasaannya Pak dipuji tuh, Pak? Ya, sangat senang. Bapak sendiri masih ingat gak Pak sama Ci Marvel? Jangan-jangan Bapak lupa. Ingat sekali, bahkan Marvel ini juga membawa nama baik Tiara Kasih walaupun sudah menjadi alumni ya, sudah menjadi mahasiswa. Iya, benar, Pak, benar. Ya. Oke deh, nah Jack, karena kita udah ngobrol-ngobrol ringan nih. Sekarang kita mau masuk ke sesi yang lebih serius nih, Jack. Apa tuh kok? Kita mau nostalgia sedikit tentang masa lalu sekolah kita. Aduh, bakal ke bawah suasana gak sih ini? Ya, kita lihat lah ya. Oke nih, kalau gitu aku pengen tanya dulu ke Bu Funi. Nah Bu, sekolah kita ini kan udah berumur cukup tua ya Bu ya, bisa dibilang 24 tahun. Nah, Ibu masih ingat gak Bu, bangunan pertama sekolah kita itu gambarannya kayak gimana sih Bu? Mungkin Ibu masih ingat kapan, tempatnya gitu waktu dibangun. Coba kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini dia nih gambarnya. Mungkin bisa Ibu ceritain sedikit Bu tentang gambar ini? Ya, jadi dulu kan saya itu mantan kepala sekolah. Jadi ketika sudah punya anak kedua, kepikir bagaimana mau membuka sebuah, ya kalau dibilang sekolah bukan ya, waktu itu hanya playgroup gitu. Jadi dreamnya udah kita bikin playgroup. Dan puji Tuhan waktu itu di Semanan belum ada sekolah. Jadi Bu Funi ditawarin tuh beli rumah yang ada di gambar itu. Nah, itu kira-kira kurang lebih hampir 300 meter. Nah, mulailah kita terima siswa. Tapi karena pimpinan dan Tuhan terus jaga, buka pertama kali itu sudah dapat siswa 49. Itu luar biasa ya. 49 siswa, dan kemudian kita mengadakan syukuran pertama itu tanggal 6 April. Saya harapkan semua siswa bisa menghafalnya. 6 April 1997. Wes. Nah Bu, berarti itu belum di gedung yang sekarang ya Bu ya? Itu masih di bangunan, di blok mana sih Bu itu? Nah, kita mulai membangun itu dan pindah ke gedung, itu waktu itu masih di SD dan SMP ya. Jadi kita, di TK dan SD yang sekarang ini ya. Itu kita membangun kurang lebih tahun 2000, kita bangun di sana. Nah, jadi waktu itu anak TK, SD, SMP gabung tuh di satu gedung itu. Oke, kalau gitu kita next kali ya.
Nah, kan tadi kita udah dengar awal-awal pembangunan sekolah kita nih guys. Nah, sekarang kita mungkin next ke gambar selanjutnya. Coba ditampilin dulu. Oke. Nah, Ibu masih inget gak sih Bu, ini tuh pembangunan gedung mana nih Bu? Mungkin Ibu bisa ceritain nih Bu tentang pembangunan gedung ini. Gambar yang kiri dulu deh Bu, itu yang ada tulisan 25 Maret Bu. Ini pembangunannya gedung TKSD ini. Gedung TKSD ini. Dan wah, ini dapat foto dari mana nih? Oh iya ini. Osis punya banyak data Bu. Bu. Kalau yang sebelah sana, yang sebelah kanan saya ya, atau sebelah kiri dari siswa itu adalah gedung SMP SMA yang sekarang. Kalau boleh tahu Bu, yang gedung TKSD itu dibangunnya berapa lama ya Bu ya? Wah, kita pertama bangunnya 2 lantai dulu, karena kita tidak menyangka bahwa siswanya akan demikian banyak. Lalu karena satu kondisi di mana siswanya bertambah banyak, maka kita membangun lantai 3. Jadi secara bertahap lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 gitu. Muridnya tambah banyak ya kok ya berarti Tiara Kasih saat itu. Iya, kita harap aja semoga bisa makin ekspansi lagi ya Bu, semoga bisa makin luas. Nah Bu, berarti yang dibangun itu awalnya TKSD baru SMP SMA ya Bu ya? Betul, gedungnya ya. Tetapi SMP dan SMA pernah menempati gedung lama ya. Sebelum ada gedung baru, mereka bersama-sama di gedung lama. Atau saya sebut gedung TKSD. Oke. Awalnya itu Ibu sebenarnya ada alasan tertentu nggak sih Bu? Kenapa Ibu yang fokusin itu gedung yang pertama dulu, yang TKSD? Apakah mungkin ada alasan tertentu Bu gitu? Tidak ada. Yang ada adalah daya tampung siswanya memang masih sedikit ya. Ketika kita buka TK itu kurang lebih hampir 300 lebih siswanya. Kemudian masuk ke SD, SMP, dan SMA. Sampai pada kurang lebih siswa Tiara Kasih itu 1.200. Ya, jadi kita tentu harus ada gedung baru untuk menampung semuanya. Oke. Kalau gitu Bu, kalau di total dari gedung TK sampai gedung SMA itu kira-kira berapa lama tuh Bu sampai jadi full gitu Bu? Wah, cukup lama itu. Jadi tahun 2000 saya rasanya kalau nggak salah ingat ya, karena mungkin tahun 2000 berapa ya? Mungkin Pak Damar bisa tahu tuh kapan pindah ke gedung baru ya Pak Damar ya. Bapak ingat nggak Pak? Iya Pak, siapa tahu Bapak yang masih ingat. Bapak masih di mute Pak, maaf Pak. Coba di unmute dulu Pak. Di unmute dulu Pak. Halo Pak. Bapak masih di mute Pak Damar. Iya, mohon maaf. Tahun 2002 kita baru buka SMA, kemudian masuk ke gedung mulai dibangun itu 2003. Kira-kira 2005 ya, 2005 kita sudah menempati sedikit demi sedikit lantai yang sejajar dengan gedung lama kita tempatin 1 ruang. Kemudian untuk tahun berikutnya kita tempati 4 ruang. Akhirnya yayasan membangun sampai lantai yang ke-5 auditorium. Kemudian kita bersama-sama semuanya pindah. Ya, tidak satu-satu tapi langsung SMP di lantai 3, SMA di lantai 4 begitu. Bertahap ya berarti ya? Iya, bertahap dari satu kelas, kemudian kantor itu pindahnya per tahun bertahap. Oke. Terima kasih Pak Damar. Lebih ingat dari Bu Funi. Ya, silakan. Wajar kan Pak Damar udah 19 tahun ya Pak ya? Iya. Oke deh, kalau gitu mungkin kita bisa next ke gambar yang selanjutnya. Nah, oke, nih ini adalah gambar Tiara Kasih yang sekarang ya. Iya tuh. Oke Bu, ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir untuk Bu Funi, tapi tenang aja Bu, nanti masih ada pertanyaan lagi kok di akhir-akhir talk show. Oke, jadi Bu, apa aja sih Bu tantangan sama momen berkesan yang udah Ibu alamin selama masa perkembangan Tiara Kasih gitu, dari awal sampai sekarang? Bicaranya apa, tentang pembangunan atau tantangan di pembangunan sekolah atau bagaimana? Boleh Bu di konteks pembangunannya?
Ya, seperti yang diketahui tadi Pak Damar juga udah cerita, kita memang pembangunan sekolah itu memang nggak gampang, apalagi sekolah sudah berjalan. Jadi sebenarnya idealnya yang paling bagus adalah sebelum dapat murid ya, sekolah itu dibangun dulu. Ya, jadi udah bagus, kemudian baru kita cari murid. Nah, Tiara Kasih tidak seperti itu. Tiara Kasih itu bangunnya bertahap, sehingga banyak sekali kesulitan-kesulitan khususnya di pembangunan. Mungkin siswa-siswi yang lama mengalami ya, lagi belajar, ada tukang ya, kemudian juga kotor ya, kemudian ada yang ketok-tok dan sebagainya. Nah, ini sangat mengganggu sekali. Tapi Ibu bersyukur kepada Tuhan kita memiliki siswa-siswi yang luar biasa baik. Toleransi, ya mengerti, dan bangga kalau sekolahnya terus dibangun. Nah, termasuk juga waktu kita bangun audit, tentu berat sekali, harus di lantai 5, jadi banyak sekali kesulitan-kesulitan di lapangan. Belum lagi kesulitan keuangan, ya. Tentu saja kita harus cari dana, dan sebagainya supaya sekolah itu bisa dibangun dan bisa selesai. Oh ya Bu, mau tahu juga nih Bu, waktu Ibu awal-awal ngebangun sekolah Tiara Kasih itu, Ibu punya pandangan apa sih Bu? Apa sih visi misi yang Ibu kejar awal-awal itu? Apakah Ibu menyangka bakal jadi sebesar ini atau gimana Bu mungkin? Ya, seperti yang Ibu sampaikan bahwa dari awal memang cuma pengen playgroup saja. Jadi tidak berpikir mau bikin sebuah sekolah. Nah, itu awal mulanya. Jadi kalau ditanya apakah ada dream khusus ya dari Bu Funi, sebenarnya tidak ada ya. Tetapi kembali bahwa ketika Tuhan panggil, seluruh hidup kita berarti di bawah pimpinan daripada Tuhan. Jadi Ibu selalu mengatakan Tiara Kasih hari ini seperti ini pasti Tuhan yang menghendakinya. Karena sebagai founder tidak pernah memikirkan untuk mendirikan sekolah Tiara Kasih sebesar sekarang. Oke. Oke deh. Ya kita doain aja semoga Tiara Kasih semakin lama semakin berkembang ya Ko ya. Amin, 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 amin. Itu guys, jadi itu guys cerita dari pembangunan awal sekolah sampai sekolah kita jadi kayak sekarang. Nah mungkin sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Pak Damar kali ya. Oke, kalau gitu kita next ke gambar yang selanjutnya. Nah tuh coba kita lihat di foto yang kiri. Itu masih ada foto Bapak tuh Pak. Pak, nah itu kayaknya udah lama banget ya Jack ya? Iya, tapi kayak kelihatannya kayak sekarang tuh kayak nggak beda-beda banget gak sih mukanya kok? Coba mungkin kita langsung tanya Pak Damar aja kali ya. Iya, boleh. Itu fotonya dari kapan ya Pak kalau boleh tahu tuh Pak? Pasti ingat ya tuh? Ini foto pas rapat Dewan Guru kelihatannya. Rapat Dewan Guru ada Ibu Hesti, Ibu Pak Jamal juga masih muda itu Pak Jamal. Saya tidak ingat. Ini kalau berarti masih bergabung antara SMP dan SMA itu berarti sekitar tahun 2006-2007. Oh, udah lumayan lama berarti ya. Terus Bapak tuh pertama kali masuk Tiara Kasih tuh Bapak langsung jadi guru SMA nih kayak sekarang atau dari SMP dulu tuh Pak? Iya, Pak Damar masuk di Tiara Kasih itu pertama kali SMP Tiara Kasih baru mempunyai kelas 2, kelas 10, kelas 11, belum ada kelas 12. Kemudian SMP ya itu, baru kita punya kelas 3, akhirnya kita ada SMA-nya. Kita sudah mempunyai SMA, di mana lulusan dari SMP Tiara Kasih langsung masuk ke SMA Tiara Kasih. Nah, itu 2003 ya, 2004 begitu. Berarti itu memang dari awal Bapak udah ngajar bahasa Indonesia ya Pak ya? Iya, saya itu saya cerita sedikit. Saya anak keempat dari 8 bersaudara. Bapak ibu saya juga di dunia pendidikan. Dari 8 bersaudara ini 4 guru, keempat-empatnya guru bahasa Indonesia, termasuk saya. Mantap Pak. Bahkan anak saya sekarang juga guru bahasa Indonesia.
Oh, kalau boleh tahu anak Bapak umur berapa, Pak? Sekitar 26 tahun. Iya, guru bahasa Indonesia juga. Oh, 26 tahun udah ngajar bahasa Indonesia. Walah. Iya. Waktu itu kan Bapak pertama kali mulai, kalau kita kurangin 19 tahun dari sekarang, berarti itu sekitar umur 30-an ya Bapak ya, waktu pertama kali ngajar? Iya, iya, Bapak masih ganteng, masih muda. Nah, Pak, Bapak ngerasain nggak sih Pak perbedaan ngajar dulu sebelum kita PJJ kayak gini sama sekarang PJJ kayak gini tuh apa sih Pak perbedaan yang Bapak rasain pas Bapak lagi ngajar sekarang? Ya Pak, mungkin Banyak sekali ya, banyak sekali perbedaannya offline dan online. Kalau offline itu emosi siswa, emosi guru itu dekat, jadi kelihatan sekali. Jadi Pak Damar sebagai guru mudah sekali karena Pak Damar itu selalu melihat bagaimana nih respon anak-anak apabila saya kasih materi ini. Saya lihat dari raut mukanya, dari ini itu Marvel juga tahu. Seringkali Pak Damar memberikan materi-materi itu sambil ada diskusi guruan begitu, bercanda, tapi bercandanya ke dalam bercanda yang ke materi. Itu kalau offline ya. Kalau online seperti ini susah sekali untuk menangkap emosi anak, apalagi apabila kalian pada saat PJJ tidak menampilkan muka. Ya, misalkan makanya sering-sering Bapak Ibu guru, ayo tampilkan mukanya. Itu untuk apa para siswa? Supaya kita dapat momen melihat mimik, melihat muka. Jadi guru menangkap emosinya. Ini anak ini kira-kira bagaimana nih saya kasih materi ini. Nah, seperti itu. Makanya para siswa di dalam PJJ tolong dengan sangat tampilkan wajah kalian. Nah, itu sangat menguntungkan guru. Kalau guru mudah menyampaikan materi, siswa pun juga akan mudah menangkap materi. Ah, Iya, benar. Jadi penting banget ya kok on cam pas lagi pelajaran. Iya dong. Nah, Untuk yang lain ya, untuk murid-murid yang lain mungkin yang masih sering off cam, tolong yuk kita hargain guru-guru kita. Salah satu Pak Damar udah ngomong bahwa memang susah ya. Jadi bukan kita doang kok yang susah, guru-guru pun juga ngajak kita menjadi susah kalau misalnya kita off cam. Iya. sering off cam nggak? Oh enggak dong, tenang, kok on cam. Oh, Bisa dicek di laporan guru-guru gitu. Oke deh. Oke, mungkin kita next ke gambar yang selanjutnya ya. Nah Pak, yang ini Bapak masih ingat gak Pak, ini lagi perayaan apa? Oh itu kalau ada pohon Natal ya Jack ya di Iya belakang. betul. Lagi perayaan. Iya, ini masih ada, saya lihat langsung almarhum rekan Pak Freddy masih ada, itu kira-kira tahun 2006, 2008 ya. Ini pada saat perayaan, iya benar, perayaan Natal, guru karyawan Yayasan Tiara Kasih. Iya, sekitar tahun 2008 ini. Oke deh, kalau gitu kita mau nanya nih ke Pak Damar. Pak, selama Bapak ngajar di Tiara Kasih itu, dari awal sampai sekarang, tantangan tersulit apa sih Pak yang Bapak rasain sama mungkin momen berkesannya kan kita tahu kan banyak ya yang Bapak dalamin. Salah satu Pak, Bapak pilih momen berkesan apa yang paling Bapak rasain selama ngajar di Tiara Kasih? Ya, yang namanya guru itu selalu punya goal ya. Selain dituntut oleh pimpinan, juga kita di dalam diri saya itu juga punya tujuan, punya goal. Sebagai contoh, goalnya misalkan para siswa lulus dengan predikat yang terbaik, yang baik. Nah, di situ prosesnya di dalam memberikan materi. Di Marvel dengan adiknya mungkin ya selalu pada bulan-bulan Maret mau menginjak ke April itu luar biasa bagaimana Tiara Kasih memproses istilahnya siap untuk mengikuti ujian akhir. Karena apa? Karena untuk mencapai goal dengan nilai yang terbaik, nilai yang baik itu kita perlu siapkan baik itu materi, mental dan semuanya. Karena kalau sudah sampai ke soal, anak mengerjakan di ruang, istilah kata dalam bahasa Alkitab Ebenezer, sampai di sini Bapak Ibu guru memberikan. Tinggal kalau sudah di ruangan, sudah menuju ke soal, ya para siswa. Apa yang diajarkan materi, tatib, kemudian yang terpenting adalah kejujuran. Nah itu
siswa sendiri yang menghadapi, Bapak Ibu guru sudah tidak ada andil sama sekali di situ. Jadi tantangannya adalah yaitu mempersiapkan para siswa ini di dalam mengikuti berbagai macam ujian. Entah itu ujian semesteran, ujian akhir, US, ujian praktek, maupun bagi para siswa yang melanjutkan ke PTN. Oh, bangga sekali Pak Damar apabila mendengar ada alumni sudah mencapai tahap sekian. Yang terakhir yang Marvel dengan alumni Tiara Kasih, Bapak dapat kabar dari Pak Robi mewakili Indonesia. Ya nanti silakan nanti dikorek sendiri oleh kepada Cik Marvel ini mewakili Indonesia dalam kejuaraan apa, nanti lebih lengkapnya silakan. Nah, itu yang membanggakan guru di situ. Oke, kalau gitu mungkin segitu dulu ya Pak kita ngobrol-ngobrolnya. Dan tapi tenang dulu Pak, nanti kita masih ada ngobrol-ngobrol lagi Pak di akhir-akhir acara. Oke, begitu kita next ke gambar yang selanjutnya yuk. Nah guys, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang Cik Marvel, kita mau kasih beberapa fakta menarik dulu nih tentang Cik Marvel. Seperti yang tadi Pak Damar udah bilang, benar, Cik Marvel ini bersama timnya udah berhasil memenangkan ajang CEO Challenge tingkat nasional. Dan sekarang masuk ke tahap mewakili Indonesia di tingkat regional lah Ci ya. Nah, anggotanya tim Cik Marvel ini juga dari alumni Tika semua loh guys. Ada Ciferen Tanara dan ada Cim Michelle Kanta. Nah iya tuh guys, jadi guru-guru di sini pasti semua bangga ya. Iya. Tiga-tiganya berhasil mewakili Indonesia gitu kan. Oke, kalau gitu kita masuk ke gambar yang pertama ya. Nah, Jack, kalau kita lihat itu perayaan apa ya Jack ya? Soalnya pada pakai merah putih semua tuh Jack. Kayak perayaan 17 Agustus gitu gak sih kok? Cuman itu tempatnya kayaknya di lapangan SD ya? Iya, benar di lapangan SD. Itu Ci kalau kita boleh tahu itu perayaan apa ya? Cici masih ingat gak Ci? Iya, itu kalau nggak salah benar perayaan 17 Agustus dan kita semua diminta untuk pakai baju bernuansa merah dan putih gitu. Oke deh. Jack, tolong Nah. tanya Ci. Nah Ci, ngomong-ngomong SD nih Ci, Cici masih inget gak sih guru SD yang paling Cici inget sampai sekarang tuh siapa sih Ci? Wah, sebenarnya hampir ingat semua ya, karena ini mungkin adik-adik dan Bapak Ibu guru dan Ibu Funi juga, saya adalah alumni yang menghabiskan lebih dari setengah usia saya di Tiara Kasih gitu. Jadi saya di Tiara Kasih dari 3 tahun sampai 17 tahun. Jadi 14 tahun saya di Tiara Kasih, jadi sebenarnya dari TK pun ingat guru-gurunya, jadi ingat semua sih. Mungkin nggak ingat nama panjangnya, tapi hampir semuanya ingat. Oke. Lama juga ya berarti Cici kita ini. Udah Oh dari iya dong, Cinta 3 Tiara tahun. Kasih. Oh iya betul. Oke, kalau gitu coba kita lihat ke gambar yang itu tuh, yang lagi Cici lagi field trip ya itu ya Ci. Itu lagi pergi kemana ya? Cici masih ingat gak Ci? Ya itu SMA, wali kelasnya juga Miss Ana, jadi itu kayak kita pakai baju kelas, waktu itu bikin kayak kaos kelas gitu, kita lagi pergi ke Jungle Land untuk acara akhir tahun field trip, yes. Oke Ci, nah tadi kan Cici bilang nih, dari umur 3 tahun sampai 17 tahun. Nah, ada alasan tertentu nggak Ci, kenapa Cici mau pilih SMA-nya di Tiara Kasih? Kan kebanyakan murid-murid itu yang cuman SD, SMP, Tiara Iya, Kasih terus betul, pindah. Atau bahkan mungkin di SMP doang di Tiara Kasih gitu. Kalau Cici mungkin ada alasan tertentu nggak Ci kenapa mau di Tiara Kasih? Oke, mungkin alasan pertama karena dekat dari rumah ya, jadi kayak nggak perlu memakan waktu yang banyak di jalanan untuk harus pergi ke sekolah yang jauh, itu yang pertama. Dan yang kedua, lingkungannya juga gitu, jadi kayak aku melihat lingkungan Tiara Kasih adalah lingkungan yang sangat mendukung untuk belajar dan kayak untuk tempat kursusnya mungkin kalian juga relate kayak les itu banyak banget kan di sini, jadi kayak nggak perlu Banyak. yes. Gitu. Dan yang ketiga juga ini sih aku suka banget dengan apa yang Ibu Funi selalu tekankan terkait karakter, karena ini benar-benar aku rasain ketika kuliah kayak wow, ternyata benar-benar anak Tiara Kasih tuh anak-anak yang super duper baik-baik ya dibandingkan teman-temanku yang dari sekolah lain gitu, yang kayak mungkin mereka lebih bebas lah gitu. Jadi itu sih yang membuat aku oke lah
di Tiara Kasih aja. Mungkin bahkan waktu itu kalau bercandaannya ya, kalau Tiara Kasih punya universitas, mungkin aku akan di Universitas Tiara Kasih. Kalau gitu sekalian aja Ci, sampai sepanjang umur ya cuma 3 sampai 17 tahun gitu kan. Oke deh, kalau gitu kita next ke gambar yang di bawah tuh. Nah, Jack, Iya coba tuh. Jack. Nah, kayak kita tahu semua nih, Cici sama Kodion waktu itu pernah jadi wakil sama ketua Titan 8, bener ya Ci ya? Titans. Yes. Nah, gimana sih perasaan Cici waktu itu Cici dipilih jadi ketua Titans waktu itu? Oke, perasaannya pasti ya senang, campur aduk sih, karena itu berat juga karena harus mengurus acara di waktu yang sama juga harus belajar, harus mempertahankan nilai gitu, dan pernah dimarahin Miss Ana juga karena nilainya lumayan turun, jadi ya begitu. Cuman ini benar-benar unforgettable moment sih, karena menjadi ketua Titans inilah, dan waktu itu juga SMP pernah jadi ketua OSIS, ini menjadi perbekalan yang sangat cukup gitu untuk aku di masa kuliah dan bahkan di masa sekarang udah lulus di proses mencari pekerjaan ini gitu, karena ketika mengikuti organisasi sedari dini, waktu itu OSIS kemudian Titans, itu benar-benar melatih soft skill gitu, dari yang organization, teamwork, terus communication skill tuh semuanya dilatih, dan itu aku dapatkan semuanya dari Tiara Kasih gitu, jadi itu yang mempermudah hidupku sampai kuliah dan sampai sekarang sih. Oke deh, berarti bisa dibilang Cici itu memang udah jadi leader dari Cici masih SMP ya, berarti ya. Oke, Ci, kalau gitu mungkin Cici bisa kasih tips gitu ke kita-kita yang masih SMA, gimana sih caranya untuk bisa memimpin suatu acara itu dengan begitu rapihnya, dengan begitu suksesnya gitu kan, karena seperti yang kita tahu Titans 8 itu termasuk salah satu Titans yang paling sukses. Wow. Oke, kalau misalnya tips and triknya tentunya itu harus teamwork ya, karena itu kesuksesan acara bukan karena aku sebagai ketua, tapi karena semuanya bekerja sama, dan juga ada pihak guru-guru juga yang sangat mendukung, kayak di saat memang kita harus keluar kelas, kemudian setelah kelas kita diizinkan untuk misalnya diberikan tugas tambahan, atau misalnya kita dengan mudah ke kantor guru untuk menanyakan pelajaran-pelajaran yang mungkin kita ketinggalan ketika harus keluar kelas gitu. Cuman gimana caranya membuat acara yang baik ya harus berdedikasi juga dan komitmen. Cuman mungkin yang mau aku sampaikan ke teman-teman yang masih SMA ini adalah kalau memang teman-teman ada kesempatan untuk ikut OSIS atau ikut mungkin nanti ketika setelah pandemi ada Titans, mulailah aktif dari sekarang gitu, jangan nunggu nanti karena ini benar-benar perbekalan yang sangat dibutuhkan untuk teman-teman ketika di kuliah nanti, bahkan di masa kerja, karena nanti di masa kuliah nanti juga teman-teman akan ketemu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membutuhkan CV, dan itu ya modalnya ya dari OSIS ini, dari Titans gitu, dan juga ada juga kayak beasiswa-beasiswa yang berbasis kepemimpinan, dan mereka melihat gitu kayak, oh ternyata orang ini sudah punya atau sudah melatih jiwa kepemimpinannya dari SMP loh, dari SMA loh. Jadi kalau bisa ikut urusan lolos atau nggak lolos kan ada seleksinya kan, itu urusan kedua, yang penting coba aja dulu gitu. Jadi gitu, penting banget ya kok organisasi dari SMP kalau misalkan udah di ini. Iya bener, kuncinya sih don't take it for granted ya Ci ya. Kalau bisa ada kesempatan kita harus ambil, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Betul. Oke, kalau gitu mungkin kita next ke slide yang terakhir nih berarti ya. Coba. Oke, nah karena kita sekarang udah di slide terakhir dan waktu kita juga udah mau habis untuk talk show-nya, ada pertanyaan terakhir nih buat para guest kita. Jadi pertanyaannya itu adalah, apa sih harapan kalian untuk Sekolah Tiara Kasih yang sekarang lagi berulang tahun yang ke-24? Ya, mungkin bisa dimulai dari Bu Funi dulu kali ya. Ya, yang jelas bahwa hari ini saya sangat bangga dengan semua acara yang sudah dibuat oleh OSIS SMA. Dan hari ini bisa bertatap muka kembali dengan Marvel. Luar biasa. Selamat ya Marvel. Dan satu yang membanggakan Ibu ketika Marvel mengatakan bahwa kalau Tiara Kasih ada universitinya atau sekolah tingginya, dia mau gabung, puji Tuhan ya. Dan kalau tadi ditanya apa harapannya ya, kalau berbicara harapan tentu banyak sekali. Ya, banyak sekali, tetapi seperti yang tadi ingin Ibu sampaikan bahwa memang organisasi sekolah seperti OSIS itu sangat membanggakan. Dan
kedepannya menjadi fokus perhatian daripada sekolah. Maka itu seperti anak-anak ketahui, khususnya semua anak SMA, bahwa kami dari yayasan dan juga dari tim kepala sekolah dan guru ingin dan dalam proses ya, ingin menghadirkan sebuah ruangan khusus buat OSIS yang permanen. Ya, seperti yang kalian ketahui kan kasihan ya, katanya tiap tahun pindah-pindah gitu. Nah, dan ini ruang OSIS ini memang dirancang dan semoga ruangan ini menjadi permanen dan juga menjadi ruangan OSIS yang membanggakan. Amin. Pasti. Membanggakan ya. Dan yang jelas apa sih target daripada kita pihak sekolah ya? Tentu berharap semua siswa ya bukan saja pintar di akademis, tetapi mereka semuanya mengerti bagaimana berorganisasi. Karena itu sangat penting dan itu menjadi modal buat kalian kemanapun, apakah nanti kuliah atau kerja di masyarakat, belajar organisasi itu menjadi salah satu yang sangat penting. Jadi mari OSIS semua, terima kasih kalian sudah sangat membanggakan. Makasih Bu. Dan ke depan terus membanggakan ya. Amin. Maka itu terus berprestasi seperti Marvel dan teman-teman. Dan harapan sekali lagi, ayo Tiara Kasih bisa menghasilkan siswa-siswi yang punya pengalaman berorganisasi. Itu yang buat Ibu itu menjadi harapan. Oke deh. Kalau gitu sekarang mungkin bisa dimulai dari Pak Damar. Makasih ya Bu. Silakan Pak Damar. Iya, harapan Pak Damar seorang guru, harapannya adalah siswa Tiara Kasih maupun alumni atau lulusan Tiara Kasih selalu mengingat nilai-nilai Tiara Kasih. Cinta Tuhan, cinta orang tua, cinta sesama, cinta damai, bekerja keras, dan suka belajar. Tidak ada rasa suka selain mendengar bahwa, oh alumni Marvel misalkan, kemarin ini, oh ada lagi yang umlaut di UPH, di ITB, itu luar biasa rasanya Pak Damar. Makanya Pak Damar tidak mau ada alumni Tiara Kasih masuk ke detik.com menjadi seorang koruptor atau ditangkap sabu. Novel ya Pak. Pak Damar. Iya ya, tidak suka, jangan sampai, amit-amit istilahnya ya. Jadi harapannya Pak Damar nanti walaupun Pak Damar sudah pensiun di Tiara Kasih, Pak Damar di Jawa sana, di Solo sana melihat, mendengar anak-anak alumni Tiara Kasih itu yang seperti Marvel ini mewakili kumlot di sana ini. Amin. Luar biasa kebanggaan seorang guru, khususnya Pak Damar ya. Jangan sampai yang seperti tadi amit-amit di detik.com seorang ini koruptor, ditelusuri dari SMA Tiara Kasih. Nah, ini ketangkap sabu, ditelusuri dari SMA Tiara Kasih. Jangan sampai. Makanya ingat para siswa, para alumni, nilai-nilai Tiara Kasih, cinta Tuhan, cinta orang tua, cinta sesama, suka damai, bekerja keras, dan suka belajar ini selalu benar-benar tanamkan. Kalaupun nanti kamu di luar, kamu punya suami, punya istri, punya anak, tanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anakmu. Demikian harapan. Amin. Oke, terima kasih Bapak Damar. Pak Jamal. Pak Jamal mau ikut juga Pak? Udah saya dengar kok itu. Oke. Kalau gitu sekarang kita kasih kesempatan untuk Cimarvel. Bisa kasih harapannya buat Tiara Kasih. Oke, terima kasih. Harapannya semoga Tiara Kasih terus berkembang. Semoga mungkin ya Bu Funi bisa bikin universitas beneran. Amin.
Dan mungkin bisa terus menghasilkan anak-anak muda Indonesia yang bukan cuma pintar tapi juga bisa berkarakter yang baik, yang punya jiwa kepemimpinan dari hasil organisasi-organisasi yang diberikan Tiara Kasih, dan juga ya bisa terus membanggakan Tiara Kasih ke depannya. Mungkin membanggakan itu bukan cuman bisa dilihat dari prestasinya dari lomba ini lomba itu, tapi dengan seperti yang tadi Pak Damar bilang, dengan mempunyai karakter yang baik, punya berbudi pekerti yang baik, itu sebenarnya juga sudah membanggakan. Jadi ya semoga Tiara Kasih bisa terus meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kuantitas dari jumlah murid-murid dan gurunya juga di masa yang akan mendatang. Jadi ya, terima kasih, selamat ulang tahun Tiara Kasih. Oke, terima kasih Cimarvel. Nah kok jadi penting banget ya, kita harus semangat terus, harus punya karakter yang baik nih buat sekolah kita Ya, ini. yang penting sih seperti yang kata Pak Damar sama Ibu Funi yang udah ngomong tadi, nilai-nilai Tiara Kasih itu harus terus kita pegang. Betul. Oke, coba kalau misalkan dari kita lihat gambaran tadi itu banyak banget ya Jack ya, Iya. momen-momen yang udah kita lewatin. Betul banget tuh. Nah, walaupun kita sekarang secara online gitu, kita masih bisa ngobrol ini, ngobrol itu sama Cimarvel, sama Bu Funi, sama Pak Damar. Itu juga akan jadi kenangan baru sih untuk kita. Iya betul banget nih. Kayak ya walaupun secara online kayak gini, tapi kita masih bersyukur loh kok kita masih bisa ngobrol-ngobrol sama guys-guys kita ini. Terima kasih Bu Funi. Iya, Terima kasih Pak Damar. Terima kasih Cimar. Terus walaupun ulang tahun juga kan, kondisi pandemi kita masih bisa ngerayain. Betul. Nah Jack, ngomong-ngomong soal ulang tahun nih. Biasanya itu kalau misalkan kamu lagi ulang tahun, apa sih yang kamu tunggu-tunggu Jack? Biasanya sih aku nunggu kadonya sih kok. Oh, tapi kalau Koko ya, kalau Koko sih beda Jack. Apa tuh? Yang Koko tunggu-tunggu itu perayaannya. Perayaan apa tuh? Tiup lilin dong. Oh jadi sekarang kita mau tiup lilin nih. Oh iya. Nah sekarang juga mumpung masih ada Ibu Funi, masih ada Pak Damar, masih ada Cimarvel, Bapak Ibu guru semua juga masih ada di sini, teman-teman semua. Kayaknya lebih asik kalau kita tiup lilin bareng-bareng nih Jack. Emang ada kuenya kok? Ya ada dong. Tunggu sebentar. Kalian gue. Happy birthday. Wah beneran ada tuh kuenya. Happy birthday. Buatnya ada logo Tiara Kasihnya juga. Happy birthday. Happy bareng-bareng ya. Oke, Bapak Ibu guru. Happy birthday. Damar, Cimarvel, yuk. Tahun camp kita pilih bareng-bareng ya. Ya. Today is your birthday. Today is your birthday. Today. Tiara Kasih. Kasih semuanya. Kasih Funi. It's your birthday. Kasih Cimarvel. Kasih Bapak Ibu guru, teman-teman semua. Happy birthday buat Tiara Kasih yang ke-24. Yeay. Nah, oke kok. Seru banget ya, tadi kan kita udah ngobrol sama guest-guest kita nih. Terus kita juga udah nge-celebrate kita dengan tiup lilin tadi. Iya Jack, tapi tenang aja Jack. Masih banyak lagi kegiatan yang gak kalah seru dari yang ini Jack. Apa tuh kok? Nah sekarang kita ini mau main games. Oh jadi kita sekarang mau main games nih. Oh iya Yaudah dong. deh, kalau gitu langsung aja kali ya kita kasih ke PIC Games kita. Dipersilakan Ci Gwenda dan Ci Meisha. Oke. Halo semuanya. Nah Gwen, gimana nih menurut tuh tadi talk show-nya? Kalau menurut gue sih ya, itu seru banget. Kalau menurut lu gimana? Iya sama sih, seru banget. Dan banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, karena kita tadi udah talk show, kalian sekarang kita akan main games cerdas cermat. Nah, benar banget nih dan game kita ini pertanyaannya tuh gampang-gampang banget. Dan kalau kalian perhatiin dari awal, kalian pasti bisa jawab karena sebagian dari pertanyaan kita ini udah ada di talk show tadi. Nah iya, bener banget. Nah sekarang tanpa lama-lama lagi, mendingan kita langsung panggil kelompok-kelompoknya aja ya.
Kelompok yang pertama adalah kelompok Cinta Tuhan. Anggotanya adalah Ibu Endang, Jocelyn, Rian F, dan Ko Jonathan Bryan. Kelompok yang kedua adalah kelompok Kasih. Anggotanya adalah Ibu Dina, Melvin, Alven, dan Cigres Tejo. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Sukadamai. Anggotanya adalah Pak Justinus, Ivena, Ray, dan Ko Karolus. Kelompok yang keempat adalah kelompok Kerja Keras. Anggotanya adalah Pak Iwan, Reynard, Daniel, dan Ko Troy. Nah oke, sebelum kita mulai gamesnya nih, yang main itu ada kelompok 1 dan kelompok 2 dulu di babak pertama. Nah minta tolong host dan co-hostnya untuk di spotlight orang-orangnya. Aku ulangin lagi, kelompoknya itu ada kelompok Cinta Tuhan, ada Bu Endang, Jocelyn, Rian F, Jonathan Bryan. Kelompok Kasih ada Bu Dina, Melvin, Alven, dan Grace. Oke, kita mulai kali ya Mei. Ya, nah sebelum itu kita akan bacain peraturannya terlebih dahulu. Nah, peraturannya sebenarnya gampang banget guys. Nanti setelah dibacain pertanyaannya, bakal ada kata start di chat. Nah, kalian tinggal tulis nama kelompok kalian di chat, dan yang jawab adalah kalian yang udah chat tadi, nggak boleh anggota kelompok kalian yang lain. Nanti yang duluan ketik nama kelompok kalian di chat itu yang bakal kita pilih. Kalau salah jawabannya, bakal kita lempar ke orang di bawah kalian. Dan durasi jawabnya itu cuma 5 detik ya guys. Kalau lebih dari 5 detik, nanti kita lempar juga. Oke. Gimana nih? Kita mulai sekarang ya babak Iya, satunya. kita mulai aja sekarang. Oke. Pertanyaan pertama nih. Kapan sih Tiara Kasih didirikan? Tadi nih udah di sounding sama Bu Funi ya. Iya, bener banget. Oke. Jawabannya yang A, 9 April 1995. Yang B, 9 April 1997. Yang C, 6 April 1997. Dan yang D, 6 April 1998. Wah, ada Ibu Dina duluan, Dina. tapi iya, Bu Dina duluan ya. Iya, Bu Dina. Jawabannya C dong. Gimana Mei? Bener gak? Bener banget Ibu Dina. Jawabannya adalah C, 6 April 1997. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, makna mahkota dalam logo Tiara Kasih. Yang pertama, yang A itu ada kasih, yang B rela berkorban, yang C kejayaan, D kemakmuran. Ayo cepet-cepetan. Ibu Endang belum ada kata start ya Bu. Sabar. Oke. Ayo siapa yang bisa jawab duluan nih? Ibu Endang dari kelompok Cinta Tuhan. Apa Bu jawabannya Bu? Kasih. Bener gak gue jawabannya? Waduh, masih kurang tepat nih. Oh. Masih kurang tepat Bu jawabannya. Oke, ada Ibu Bu Dina. Dari Iya benar, Ibu Dina. Bu Dina. Oh, Bu. Boleh ulang. Kalau mahkota itu kan panggilan yang terbaca rela berkorban. Bener gak gue jawabannya? Bener dong, rela Wih, bener berkorban. banget Ibu Dina. Bagus. Langsung kita next ke pertanyaan ketiga. Yang ketiga muridnya kali ya yang jawab. Iya nih muridnya yang jawab. Dari tadi guru-gurunya terus. Iya tuh. Nah, ayat apa yang terdapat di logo Tiara Kasih? A. Yohanes 3 ayat 16. B. Matius 3 ayat 16. C. Yohanes 3 ayat 17. D. Matius 3 ayat 17. Gampang banget nih.
Ayo, logonya kan banyak ya di buku juga ada ya Gwen, Iya. setiap kali buka buku. Siapa yang duluan Gwen? Bu Dina sih, tapi kali ini kita mau yang murid kali ya. Iya Bu Dina, maaf ya Bu. Kita kasih ke murid dulu Bu. Ada Jonathan Gunawan ya. Iya, Kojo Nathan Bryan. Oh ya. Apa kok Apa jawabannya? kok jawabannya? Yang A, Yohanes 3 ayat 16. Benar gak Mei? Bener banget kok. Oke. Kalau gitu segini dulu ya round pertama. Kita akan masuk ke round kedua. Di round kedua nih kelompoknya ada siapa aja Mei? Yang round kedua akan yang main kelompok Sukadamai, yaitu anggotanya Pak Justinus, Ivena, Ray, dan Ko Carolus. Dan kelompok kerja keras, anggotanya adalah Pak Iwan, Reynard, Daniel, dan Ko Troy. Minta tolong co-hostnya langsung di spotlight aja ya. Gimana Gwen? Kayaknya yang mainnya kurang bersemangat ya. Iya. Ayo dong semangat. Kan Gak kita apa-apa, guys, lagi jawab aja gitu. ngerayain ulang tahunnya Tiara Kasih nih. Iya, kita harus bersuka cita. Kita tunggu dulu ya untuk di spotlightin. Oke. Udah semua kali ya? Coba disebutin lagi kali. Iya. Kelompok Sukadamai ada Pak Justinus, Ivena, Ray, dan Ko Carolus. Kelompok kerja keras ada Pak Iwan, Reynard, Daniel, dan Ko Troy. Kita mulai aja kali ya. Ya udah boleh. Kita mulai tapi tetap di spotlightin ya guys. Oke. Next. Nah, pertanyaan pertama. Di Tiara Kasih ada berapa laboratorium? Yang A, 3 laboratorium, B, 4 laboratorium, C, 5 laboratorium, dan yang D ada 2 laboratorium. Gampang banget gak sih Mei? Iya, ini kalian apalagi yang IPA nih harusnya yang tahu ya. Betul banget. Ada Pak Iwan yang jawab dari kelompok kerja keras. Apa Pak jawabannya? Laboratorium ada 5, yang 3 itu laboratorium MIPA, yang 2 laboratorium komputer sama lab seni. Kurang tepat Pak jawabannya. Ada di bawahnya itu ada Ko Troy. Beda tipis Pak sebenarnya jawabannya ya. Iya. Gimana kasih ke Boleh Ko jawab gak ini? Boleh nih, boleh ya. Jawabannya sebenarnya sama 5, 3 lab fisika, kimia sama biologi, 2 lagi yang di itu apa lab komputer SMA sama SD. Gimana Mei? Masih agak kurang tepat ya. Kalau gitu karena jawabannya udah kesebut, udah ada yang jawab 2 kali, kita langsung sebut aja kali jawabannya. Iya, jadi jawaban yang benar itu adalah 4 laboratorium B. Kalau ruang seni kita nggak hitung ya. Iya, soalnya itu bukan laboratorium. Oke, bisa next. Pertanyaan selanjutnya. Di bawah ini merupakan unit pertama yang dibuka oleh Tiara Kasih adalah A. SMP, B. SMA, C. SD, dan D. KB. Langsung start. Wih, Ko Troy lagi nih, kayaknya semangat banget Iya. Ko Troy ya. Dari kelompok kerja keras, silahkan Ko.
Jawabannya D, KB. Gimana Gwen? Bener dong. Ya bener banget kok. Kayak tadi berarti dia nyimak Iya, banget ya pas nyimak talk show banget, ya. iya. Langsung ke pertanyaan ketiga. Oke. Jumlah tenaga pengajar di periode pertama Tiara Kasih ada berapa? Yang A ada 7 guru, yang B ada 5 guru, yang C ada 10 guru, dan yang D ada 12 guru. Ayo. Waduh, kenapa Aduh, Pak Iwan? Pak Iwan. Sebut nama kelompoknya guys. Kalau nggak tahu mungkin bisa ditebak guys, siapa tahu bener gitu kan. Mei? Iya. Ayo, siapa yang bisa? 5 guru. Gimana Mei? Nah, Pak Justinus dari Oh Sukadamai. iya, ada Pak Justinus. Apa Pak jawabannya Pak? Masih di mute Pak. 5 guru yang B. Gimana Gwen jawabannya? Kurang tepat. Iya, kurang tepat Pak. Kalau mau jawab diketik aja langsung di chatnya. Ada Kotroy dari kelompok kerja keras. A bukan 7 guru. Bener banget. Ada 7 guru. Kayaknya tapi itu nebak ya Gwen. Iya. Ya, nggak apa-apa. Iseng-iseng berhadiah. Iya. Ya udah berarti segitu dulu di round 2 kali ini. Sekarang kita langsung ke round 3. Final ya berarti. Iya, ini final dari yang round 1 sama yang round 2 tadi. Yang menang kita lombain lagi. Ya, betul. Boleh di spotlight. Diakumulasiin dulu ya tadi yang menang. Sebentar guys. Nah, yang tadi yang menang juara 2 adalah kelompok kerja keras. Dan kemudian Dan yang round pertama itu adalah kelompok cinta Tuhan ya. kelompok kasih, kelompok kayak Ibu Dina. Oh iya. Iya. Jadi minta tolong untuk kelompok kasih Ibu Dina, Melvin, Alven, dan Ci Grace Tejo. Dan kelompok kerja keras ada Pak Iwan, Reynard, Daniel, dan Kotroy. Minta tolong untuk di spotlight lagi. Ini harusnya lebih bersemangat lagi ya, soalnya kan di final ya. Iya betul. Kira-kira siapa yang bakalan menang nih? Waduh, belum tahu nih Gwen. Soalnya kan round 3 ini tingkat kesulitannya lebih 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 susah ya. Iya harusnya. betul. Pasti kasih dong. Waduh, kita lihat nanti. Bagus Bu, Ibu semangat berarti Bu. Oke, kita mulai sekarang atau gimana nih Mei? Karena durasi juga ya Gwen, jadi sekalian di spotlight, sekalian kita mulai aja langsung. Oke, pertanyaan yang pertama apa nih? Pada tahun berapa SMA Tiara Kasih ini resmi didirikan? Yang A 2004, yang B 2002, yang C 2000, yang D 2005. Start. Siap.
Coach Roy dari kelompok kerja keras. Saya. Ya, kasih Pak Iwan, kasih Pak, hajar Pak. Pak Iwan main jawab. Berapa Pak? 2004 kalau SMA-nya. Bener gak Mei? Kurang tepat Pak, maaf. Harusnya 2003 ya. Kok nggak ada 2003 gitu loh. Kayaknya saya ingat 2003 masuk pas SMA saya. Saya masuk pertama kali 2003. Tapi bangunannya Pak yang resmi Bangunannya ya. Iya. Oh, Kita bangunannya. lempar ya ke Bu Dina ya. Iya, Ibu Dina dari kelompok kasih. Tebak-tebak berhadiah ini 2005. Bener gak Mei? Bener banget Ibu. Ya, jadi SMA Tiara Kasih itu didirikan pada 2005. Iya. Kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih. Udah berapa lama Pak Damar ngajar di SMA Tiara Kasih? Tadi disebutin ya, Mei ya? Iya, Pak Damar sebut tahun berapa gitu. Tapi di sini tanyanya sudah berapa lama, bukan tahunnya ya. Bu Dina lagi nih yang jawab. Mau Bu Dina atau murid nih? Coba kasih Bu Dina dulu kali ya. Oh, oke. Kurang lebih 19 tahun. Gimana Mei? Bener banget Ibu. Wah, kayaknya nih yang jawab Bu Dina semua ya ini. Iya. Yang terakhir kita lempar ke murid kali ya. Iya, boleh Bu. Maaf ya Bu, kali ini kita lempar ke murid dulu lagi Bu. Ayo pertanyaan ketiga. Nah, tantangan bagi Bu Funi selama pembangunan Tiara Kasih adalah... Ayo. Tadi udah disebutin juga ya nih Mei? Iya, Ibu Funi udah sebut dengan jelas. Ada Steve ya? Nama kelompoknya apa ya? Itu dari apa ya? Oh, bukan termasuk kelompok ya? Iya, Steve bukan termasuk kelompok ternyata ya. Ayo dari Ayo, kelompok guys. kasih atau kerja keras, ada yang tahu? Nah, Ko Troy dari kelompok kerja keras, apa nih Ko jawabannya? Ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap sih, tapi coba jawab deh. Biaya. Biaya gimana gue? Biaya. Agak sedikit kurang tepat sih Mei. Iya, agak kurang tepat gitu jawabannya. Mau kita kasih clue nggak nih? Iya, boleh. Clue-nya itu bertahap. Iya, bener. Clue-nya itu bertahap. Apa nih kira-kira? Ya, apanya nih yang bertahap? Ada yang semangat itu Mesya, ada Steve Grace. tuh yang mau jawab tuh. Ada Grace dari kelompok kasih. Iya, Ci Grace dulu ya, baru nanti kita kasih ke Steve deh. Coba Steve. Silakan Ci Grace. Kalau nggak salah tantangannya itu bangunannya. Soalnya muridnya itu bertambahnya cepat tapi bangunannya masih belum selesai gitu. Ya betul. Ya, betul banget Ci Grace. Oke, sekian dulu dari kita kali ya. Iya. Terima kasih udah bermain bersama kita. Habis ini kita bakal ngapain lagi Gwen? Aduh, apa ya? Daripada penasaran, kita kasih ke MC aja kali ya. Tapi sebelum itu kita mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Tiara Kasih yang ke-24. Bye guys. Thank you ya. Thank Mesya, you, Ci Gwenda. Mesya sama Ci Gwenda.
Wah, tadi keren banget ya kok gamesnya. Terus pertanyaannya juga agak-agak susah tuh. Ya sebenarnya gini sih Jack. Justru itu serunya karena pertanyaannya susah, kita bisa lihat mereka mikir keras. Dan tapi kalau misalkan mereka ngajarin talk show yang tadi, itu harusnya nggak akan susah-susah banget sih. Iya. Bu Dina kayaknya semangat banget ya kok tadi kalau kita Iya. lihat-lihat ya jawabnya ya. Terus kotoy juga tadi Iya ya. betul. Nah penting banget tuh guys tadi kalian dengerin talk show-nya. Nah Bener-bener Jack. kok tahu gak sih? Apaan tuh? Ternyata OSIS kita ini juga disiapin lagu pujian di hari yang spesial ini loh kok. Oh tahu dong Jack, kan kita ikut nyanyi. Oh iya bener juga. Kalau gitu langsung aja kali ya kita puterin video OSIS kita. Oke, enjoy. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, namun karena Roh-Mu ya Tuhan, mampukan ku berdiri teguh. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, namun karena kuat kuasa-Mu, mampukanku melayani-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku, berlimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala perkara dapat ku sebab Kau kekuatan dalam hidupku. Ku naikkan ucapan syukurku kepadamu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, namun
Sebut. Widih, bagus ya kok lagu pujiannya. Oh ya dong, kita kasih plus dong. Ayo, kita kasih apresiasi untuk bunga parafles tadi yang cantik kalau kalian lihat ya. Iya, itu keren banget Parafles. Iya, terus tadi Miss Susan sama parafles juga ikut loh tadi ya. Iya, betul banget. Nah, kok kelihatannya di sini tuh muka-mukanya udah pada masih seneng-seneng semua ya kok. Mending kita sekarang masuk ke acara kita selanjutnya kali ya. Apaan tuh Jack? Kita mau umumin pemenang-pemenang lomba kita tadi. Oke, kalau gitu langsung aja kita persilahkan lagi kepada PIC-PIC yang bersangkutan. Silahkan. Nah, hai teman-teman. Jadi sekarang kita bakalan umumin pemenang-pemenangnya nih dari Creativity Contest dan Games dulu nih ya. Iya. Oke, sekarang kita langsung aja umumin pemenang kita dari juara berapa? Juara 7 dulu kali ya, Iya, Gwen? 7 dulu. Iya, jadi juara 7 diraih oleh 10 MIPA dengan poin 178,1 poin. Yeay, selamat buat kelas 10 MIPA. Selanjutnya kita ke juara 6. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Nah, juara 6 itu ada diraih oleh 10 IPS 1 dengan total poin 179,1. Selamat untuk 10 IPS 1. Nah, juara yang kelima adalah 12 IPS dengan perolehan poin 186,5 poin. Yeay, selamat untuk kelas 12 IPS. Nah, selanjutnya ada juara 4. Juara 4 itu diperoleh oleh 11 IPS dengan poin 203,8. Selamat untuk 11 IPS. Nah, untuk juara yang ketiga, ini udah semakin deg-degan nih ya, Gwen. Iya, udah, aduh. Siapa nih kira-kira dari 3 kelas terakhir? Juara ketiga diraih oleh 10 IPS 2 dengan perolehan poin 213,6 poin. Yeay, selamat untuk kelas 10 IPS 2. Selamat. Untuk juara 2 ada kelas 11 MIPA dengan poin 215,6. Selamat untuk 11 MIPA. Untuk juara yang pertama, siapa nih, Gwen? nih? Aduh, Udah ketebak deg-degan. dong kan Iya, tinggal satu. iya. Diraih oleh 12 MIPA dengan poin berapa, Mei? 223,5 poin. Selamat untuk kelas 12 MIPA. Nah, poin-poinnya ini juga kita akumulasiin dari mereka yang aktif selama game study ya. Iya, benar banget. Oke, selanjutnya kita umumin apa nih, Mei? Umumin pemenang juara kelas untuk vokal group yang tadi udah di share screen pas Paskah ya. Iya, bener banget. Langsung aja Gwen, sebut Gwen. Dari juara 1 atau 7 dulu nih? 7 lagi dong, Oke. biar tekan lagi. Jadi, di juara 7 ada kelas 12 IPS. Selamat untuk kelas 12 IPS. Semangat. Untuk juara 6 ada 12 MIPA. Selamat untuk kelas 12 MIPA. Untuk juara 5 itu ada 10 IPS 1. Selamat untuk 10 IPS 1. Untuk juara yang keempat ada 10 IPS 2. Selamat untuk 10 IPS 2. Nah, untuk juara 3, aduh, siapa nih? Udah mulai deg-degan lagi nih. 3 kelas lagi nih, Gwen. Juara 3 itu adalah kelas 10 MIPA. Selamat untuk kelas 10 MIPA. Nah, tinggal 2 kelas nih, Gwen. Aduh, siapa nih? Antara 11 MIPA atau 11 IPS nih. Aduh, kira-kira kelas siapa nih yang menang? Juara 1. Kita juara 1 dulu kali ya? Juara 2 dulu lah. Oh ya udah, juara 2.
Untuk juara 2, jeng jeng jeng, siapa? Selamat kepada 11 IPS. Selamat. Berarti juara satunya? Udah ketebak. Iya. Juara satunya dimenangkan oleh 11 MIPA. Selamat buat kelas 11 MIPA. Oke, segitu dulu kali ya pengumuman dari kita. Jadi selamat kepada para juara, tapi yang masih belum menjadi juara 1 bukan berarti kalian kalah atau penampilan kalian kurang maksimal ya. Iya, betul. Tetap semangat semuanya. Tetap berpartisipasi aktif ya di acara kita selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut kemana nih, Mei? Nah, setiap acara pasti ada ketuanya kan. Nah, acara kita kali ini juga ada ketuanya nih, Gwen. Siapa ya, Gwen? Aduh, siapa kali ya? Kita panggil aja gimana? Iya, boleh. Langsung aja, Gwen. Siapa? Cara. Silahkan Ya, Cara. untuk Cara. Oke, thank you Meisha Gwenda. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat siang kepada yang saya hormati Ibu Foni Esther selaku Ketua Yayasan Tiara Kasih. Selamat siang juga kepada Pak Robi S. Yakob selaku Kepala SMA Kristen Tiara Kasih. Juga selamat siang kepada Bapak dan Ibu guru semua dan juga teman-teman yang saya kasihi. Shalom, selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Semoga kabar Bapak Ibu, teman-teman semua sehat-sehat di rumah ya. Pertama-tama kita patut menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus karena pimpinan dan juga anugerahnya kita semua masih dapat merayakan HUT Tiara Kasih ke-24 di Zoom ini. Walaupun situasinya online gitu ya, biasanya kan kita offline gitu di auditorium penuh gitu kan, seru-seruan bareng. Tapi ya karena situasi yang ada pandemi ini kita gak apa-apa online dulu untuk sementara. Puji syukur kita bisa ada di penghujung acara ini, kita sudah mau menutup acara dan saya sendiri sebagai ketua panitia saya sangat bersyukur bisa dibantu oleh teman-teman saya, Bapak dan Ibu guru yang mendukung acara kami dari awal sampai akhir. Selanjutnya saya mau berterima kasih juga kepada Ibu Funi Esther selaku ketua yayasan yang sudah memimpin kami dan juga memperhatikan SMA Kristen Tiara Kasih dan juga sekolah kami sehingga kita bisa berdiri 24 tahun lamanya gitu ya, amazing banget menurut saya. Ibu Funi tadi aku dengar talk show Ibu benar-benar inspirational banget dan aku sendiri sebagai wanita kayak benar-benar terinspirasi gitu Bu. Thank you banget Ibu untuk waktu dan juga kesediaannya untuk hadir sebagai guest talk show kita hari ini Bu. Tuhan berkati Bu. Dan juga untuk Pak Robi S. Yakob selaku Kepala SMA, terima kasih Bapak sudah memimpin kami di SMA dan juga untuk Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah mengajar kami dalam situasi online ini. Walaupun memang banyak gitu ya pergumulan Bapak Ibu, kami tahu dan mohon maaf juga mungkin saya mewakili teman-teman semua bila kami kadang suka tidak mengikuti peraturan yang ada, namun kami akan terus berjuang ya Bapak Ibu untuk bersama-sama mengatasi situasi online ini. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah memeriahkan acara-acara kita juga hari ini. Tadi yang ikutan games dan juga bahkan acara-acara kita sebelumnya benar-benar membantu banget bagi kami panitia kesediaan dan juga keaktifan Bapak Ibu guru. Thank you banget, Tuhan berkati Bapak Ibu guru semua. Dan juga untuk teman-teman tentunya semua yang udah ikut acara sampai saat ini, dari acara-acara sebelumnya juga yang udah aktif di games, aktif di lomba-lomba kita, creativity contest dan poster, thank you banget semuanya yang udah ngumpulin. Dan saya juga mau special mention untuk panitia Hutika, BPH OSIS, Davin, Karan, Gwenda, Misha, Novella, dan Jacqueline, juga yang udah nyusun acara kita dari awal sampai akhir. Untuk para Flash Misusan juga yang udah ngebantuin kita, yang udah bimbing kita semua dari awal sampai akhir. Untuk Sekbid 9 yang dokumentasi dan Ko William yang bantuin kita set up di auditorium hari ini. Thank you banget semuanya.
Untuk Pak Damar dan Cimarvel juga thank you banget udah kesediaannya untuk menjadi guest dalam talk show kita hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Dan semoga dari acara ini Bapak Ibu guru teman-teman kita semua kembali diingatkan betapa beruntungnya kita bisa difasilitasi dengan baik, kita bisa mendapatkan pendidikan yang ada sekarang. Karena ini semua tuh benar-benar berkat dan anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur, patut bersyukur atas sekolah kita, orang tua kita, dan terlebih lagi atas pimpinan Tuhan selama ini. Karena seperti kita tahu banyak orang di luar sana yang bahkan offline aja gitu ya. Mereka susah mendapatkan akses pendidikan. Namun kita dalam situasi segini masih bisa belajar dengan baik itu benar-benar kadang saya heran juga gitu. Kenapa saya bisa jadi salah satu orang yang bisa menjadi bagian dari Tikazen gitu. Jadi kita benar-benar harus patut bersyukur dan bangga kita bisa bersekolah dan merupakan bagian dari Tiara Kasih ya Bapak Ibu teman-teman. Dan semoga kedepannya kita semua Bapak Ibu dan teman-teman semua dapat bekerja satu sama lain untuk membawa sekolah Tiara Kasih terus menjadi sekolah yang maju dan juga berdampak dalam iman, karakter, dan juga pengetahuan. Sekali lagi saya mau berterima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini dan terima kasih atas Tuhan Yesus juga untuk sekolah Tiara Kasih ini. Saya mewakili semua panitia mau meminta maaf bila ada pelayanan kami dalam acara Tiara Kasih yang mungkin kurang atau baik itu perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan dalam hati Bapak, Ibu guru dan juga teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati kita semua dan juga Tuhan Yesus berkati Tiara Kasih. Kami juga ada dari OSIS mau memberikan hadiah untuk sekolah dan untuk Ibu Funi selaku Ketua Yayasan Tiara Kasih, namun akan diwakilkan dengan Ko William dan hadiah ini akan diberikan oleh Ketua Umum OSIS Davin Valerian. Silahkan. Boleh didokumentasi ya. 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Oke, thank you. Buka. Ayo dibuka. Ayo kita unboxing. Oh, disorot kamera ya. Spotlight. Biar makin proper. Yoi. Unboxing. Spotlight dulu, Mei. Special stuff. On cam di bawahnya. Oke. Mohon bersabar ya teman-teman semua. Kita ada mengurusi. Oke, sudah. Apakah isinya? Jeng. Box. Apa ya? Selotipnya banyak gitu loh. Oh, apa itu garansi? Hati-hati kok. Soalnya fragile. Wow, lebih tipis guys daripada kotak lo ternyata. Wow, itu apa ya? Mungkin boleh di... Oh, itu ada foto-foto gitu guys. Jadi foto-foto kegiatan kita selama Tiara Kasih. Terus ada angka 24-nya gitu. Tapi mungkin gak terlalu ketara gitu ya di kamera. Happy birthday Tiara Kasih Christian School. Itu ada Spotify code-nya yang bisa nge-link ke Tikes kita sama ada QR code yang juga bisa ngebuka ke tikazen.com. Promosi. Jadi buat teman-teman semua. Oke deh. Hadiah. Ini hadiah dari OSIS SMA ya Bu Funi. Ya Ibu, token of gratitude. Itu bisa dinyalain juga sama lampunya. Oke, thank you. Saya serahkan kepada Karan dan Jacqueline. Terima kasih semuanya. Oke, banyak lagi kita di sini. Iya, Thank you, betul. Cara. Thank Thank you,
juga Davin, Kowil. Selamat ya Bu. Nah guys, sekarang sebelum kita lanjut lebih lagi, ini juga masih ada Pak Robi di sini. Kita mau memberikan dulu sepatah dua kata yang akan diberikan kepada Pak Robi. Persilakan Pak Robi. Untuk memberikan sekata patah dua kata. Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Funi sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih. Apa kabar Ibu? Ibu sehat ya Bu? Yang terkasih Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMA Kristen Tiara Kasih, yang saya banggakan para siswa kelas 10, 11, dan 12. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan hari ulang tahun Sekolah Kristen Tiara Kasih yang ke-24. Harapan demi harapan, doa sudah dipanjatkan. Secara singkat, ketika sekian lama Tuhan izinkan sekolah ini berdiri, satu hal yang mungkin menjadi kerinduan secara pribadi Pak Robi adalah bahwa sekolah ini tetap bisa melayani masyarakat di dalam usia yang ke-24 dan seterusnya, sehingga Tiara Kasih bisa memberikan satu pelayanan optimal buat masyarakat. Sampai dengan sekarang tentu Pak Robi bersama Bapak Ibu Dewan Guru berupaya sedemikian rupa untuk menyajikan pelayanan pendidikan yang baik. Kami sadar bahwa di sana-sini kami harus mengoptimalkan diri, sehingga Bapak dan Ibu, para siswa, mohon didoakan agar di dalam perjalanan sekolah ini kita dapat melayani dengan baik. Itu saja. Jadi selamat berulang tahun Sekolah Tiara Kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Nah kok, karena kita udah mau di penghujung acara nih kok. Iya. Tapi sebelum itu, kita mau nonton satu video dulu nih. Oh, ada video lagi? Iya betul, video wishes kita nih. Oh, oke. Kalau gitu langsung aja kita putar dan enjoy. Enjoy. Selamat ulang tahun yang ke-24 untuk Tiara Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya Endang, guru BK SMA Tiara Kasih, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sekolah Kristen Tiara Kasih yang ke-24. Terus jaya, Tuhan memberkati. Untuk Sekolah Tiara Kasih, selamat ulang tahun menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan siswa yang berkualitas, takut akan Tuhan, dan terus maju. Selamat ulang tahun Sekolah Tiara Kasih yang ke-24. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Selamat ulang tahun yang ke-24 untuk Sekolah Tiara Kasih. Selamat ulang tahun yang ke-24 Tiara Kasih. Saya mewakili Parent Community SMA Kristen Tiara Kasih mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 Tiara Kasih. Semoga dengan bertambahnya usia, Tiara Kasih semakin sukses dan maju dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat di sekitarnya. Yang tidak hanya mencetak lulusan-lulusan yang unggul dari segi pengetahuan, tapi juga anak-anak yang berkarakter baik serta takut akan Tuhan. Do your best and be the best. Harapan untuk Sekolah Tiara Kasih, semoga Sekolah Tiara Kasih kedepannya menjadi sekolah semakin berkualitas. Dan juga guru-guru, siswa-siswi dapat menjadi teladan dan mencerminkan karakter Kristus. Makin sukses Tiara Kasih. Sukses.
Shalom Aleichem. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Robi S.E. Yakob, mewakili SMA Kristen Tiara Kasih, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Sekolah Kristen Tiara Kasih yang ke-24. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan kita di sekolah ini, terutama ketika kita memperjumpakan anak-anak dan siswa kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan, Dirgahayu Sekolah Kristen Tiara Kasih. Selamat ulang tahun Bapak Tiara Kasih. Widih, ternyata banyak banget ya Jack ya yang kasih dukungan sama harapan untuk sekolah kita. Iya. Bahkan tadi orang tua pun juga ikut kasih loh. Iya, itu artinya kok Tiara Kasih ini udah menumbuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain kok. Oke, bener banget itu Jack. Nah guys, karena kita udah di penghujung acara, kita mau tutup acara kita jangan doa nih. Kalau gitu minta jangan kasih untuk Miss N bisa menutup kita dalam doa. Silakan Miss Ann. Cek, cek. Halo, cek. Oke, baik. Yuk, mari Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Kau telah pimpin kami dari awal sampai pada siang hari ini. Terima kasih Kau telah memberkati sekolah kami. Terima kasih Tuhan, 24 tahun Kau telah pimpin sekolah kami. Biarlah Tuhan, kiranya sekolah kami boleh terus menjadi berkat. Baik bagi setiap kami, warga Tiara Kasih, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Funi sebagai Ketua Yayasan dan Koordinator Sekolah. Biarlah kiranya Engkau berikan hikmat marifat Allah, kesehatan, kekuatan ada dalam kehidupan beliau. Dan Tuhan kami berdoa juga bagi pimpinan kami, Pak Robi dan Dewan Guru Karyawan. Biarlah juga Tuhan kami juga boleh membawa anak-anak kami untuk lebih mengenal Engkau. Dan boleh mereka belajar untuk mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami lebih lanjut ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kehendak-Mu, kiranya Engkau pakai Tiara Kasih lebih lagi. Di atas semuanya itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, thank you terima Miss kasih, Susan. Terima kasih kembali. Tunggu, ayo masuk dulu ya semua sini ayo. Oh, muat nih. Muat. Kayaknya mesti atur posisi kalau sampai kita harus masuk semua. Coba anak-anak di depan, kita atur. Oke. Nah, guys. muat tuh. Jadi ini dia panitia Hutika kita. Kita beri apresiasi yuk. Di sini ada para flash, ada Cara sebagai ketua, ada Novela, ada Cigwenda, ada Mesya, aku Davin, dan ada Miss N. Oke, kalau gitu segitu dulu ya. Aku Karan. Aku Jacqueline. We'll see you next time. Bye. Terima kasih semuanya. Tuhan Makasih berkati. semuanya.